Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Yusri di channel Anggrek Liar YT. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Dan bagaimana teman-teman yang ada di Brunei, yang ada di Malaysia, luar biasa supportnya. Terima kasih selalu support channel Anggrek Liar ya. Mohon maaf beberapa waktu ini kita jarang upload ya. Jadi kita sharing-sharing aja dengan anggrek yang ada di rumah ini. Kebetulan salah satu jenis anggrek ini sedang berbunga teman-teman ya. Ini adalah jenis anggrek Phalaenopsis atau dikenal juga dengan nama anggrek bulan ya. Luar biasa, pertumbuhannya juga sangat subur ya. Dan ini sedang mekar sempurna ini. Kurang lebih usianya 3 hari teman-teman ya. Agak lambat memang ya, bertahap dia mekarnya. Dan bunga anggrek ini sangat disukai karena memiliki bunga yang cantik, besar, dan awet. Iya. Nah, kita lihat pertumbuhannya sangat subur teman-teman ya, dan akarnya tuh sangat gondrong ya. Ini adalah hasil treatment yang saya gunakan secara otodidak sebenarnya ya, dan menggunakan bahan-bahan alami teman-teman, seperti getah pisang ya, bawang merah, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat tuh akar anggrek yang bagus. Kalau kena air dia akan menyerap air dengan cepat sehingga warnanya berubah menjadi kehijauan seperti itu teman-teman. Dan daunnya juga sangat tebal ya, tebal dan berair, menandakan anggrek ini tumbuh dengan cukup sehat. Iya. Nah teman-teman, bicara masalah bunga yang awet ya, saya ingat beberapa waktu lalu ada salah satu sahabat anggrek menanyakan, "Bang, bagaimana sih caranya supaya bunga anggrek bulan saya itu bisa awet mekarnya ya, atau tahan lama gitu mekarnya, jadi tidak mudah luruh, tidak mudah layu." Seperti ini nih. Iya. Nah teman-teman, sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat bunga anggrek kita itu bisa awet mekarnya ya. Tapi setiap anggrek itu memiliki usia mekar masing-masing ya. Jadi tidak bisa dipaksakan sesuai dengan usia mekarnya. Namun kita bisa memaksimalisasi usia mekarnya bunga anggrek. Gitu. Tentu dengan cara-cara yang alami ya. Nah, teman-teman, bisa kita lihat di sini ya. Bunga anggrek ini adalah salah satu jenis bunga yang sangat awet ya. Nah, ini adalah tangkai dari bunga pertamanya teman-teman. Nah, menurut pengalaman saya bunga pertamanya itu tahan sampai 5 bulan ya, tergantung dengan kondisi cuaca pada saat itu. Nah, ini sudah menumbuhkan lagi keiki dan sudah mekar kembali teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya anggrek bulan yang bunganya sudah luruh semua, jangan buru-buru dipotong tangkainya ya, karena masih bisa muncul lagi knop baru atau spike baru ya dari ruas tangkainya itu. Nah teman-teman, ada beberapa faktor yang menyebabkan bunga anggrek itu mudah layu ya. Yang pasti satu, kelembapan pasti. Jadi untuk menjaga kelembapan itu sendiri teman-teman, kita harus memahami dulu media tanam dari anggrek ini teman-teman. Nah ini seperti jenis ini Phalaenopsis juga ya, Phalaenopsis cornucervi. Nah ini sisa tangkai bunganya sudah layu, saya biarkan saja ini. Nah yang pertama adalah kelembapan media tanam teman-teman ya. Ini saya untuk jenis Phalaenopsis saya menggunakan media tanam kayu ya, jadi ditempelkan saja seperti ini, sama seperti jenis-jenis seperti Dendrobium teman-teman ya, karena ini ada jenis-jenis dari anggrek epiphyt gitu. Nah, bisa kita lihat di situ sudah mulai tumbuh tunas barunya ya, dan ini anggrek larat nih. Jadi jenis-jenis anggrek ini adalah jenis anggrek epiphyt. Nah, dan saya menggunakan media tanam kayu.
Sama seperti Phalaenopsis ini teman-teman, ini juga adalah jenis anggrek epifit yang biasanya tumbuh menempel di batang-batang pohon. Untuk perawatannya sendiri, media tanam itu cenderung berbeda ya teman-teman, dibandingkan dengan menggunakan media tanam pot ya, sabut kelapa dan lain sebagainya. Nah, untuk media tanam tempel seperti ini, perawatannya itu cenderung lebih mudah dan tidak mudah terserang jamur. Tapi kelemahannya adalah kelembapannya itu mudah berkurang, iya, jadi mudah kering. Oleh karena itu kalau kita menggunakan media tempel seperti ini harus rajin disiram teman-teman. Dan kembali supaya bunganya awet seperti apa? Nah, penyiramannya itu kita perlu melihat waktu yang tepat ya. Jadi waktu yang paling tepat untuk menyiram anggrek yang menggunakan media tanam tempel seperti ini adalah pada sore hari. Iya. Jadi pada sore hari itu adalah waktu yang paling tepat untuk penyiraman anggrek ya. Sedikit berbeda dengan tanaman-tanaman yang ada dalam pot teman-teman, seperti ini nih. Ini adalah jenis Epidendrum ya. Iya. Kalau ini penyiramannya itu cukup sehari sekali atau 2 hari sekali, itu sudah cukup baik teman-teman, karena menggunakan media tanam pot. Juga seperti jenis-jenis Cymbidium seperti ini ya. Jadi penyiraman cukup 2 hari sekali teman-teman, karena kelembapannya itu sendiri mudah terjaga. Kalau dia terlalu basah, maka dia akan mudah terserang penyakit atau jamur dan bakteri ya. Kembali yang kedua, selain kelembapan yang terjaga teman-teman, yang kedua adalah faktor eksternal ya. Jadi bunga anggrek ini kalau dia terpolinasi atau menjadi buah, maka secara otomatis semua nutrisinya itu akan beralih ke calon buahnya teman-teman. Jadi bunga-bunga yang ujung ini bisa jadi mekarnya tidak maksimal atau bunganya itu tidak awet. Nah, jadi perlu kita jaga supaya bunga ini tidak terpolinasi, baik itu oleh hewan, serangga ya. Biasanya semut biasanya. Dan itu agak sulit itu untuk ngusir semut. Nah, yang ketiga teman-teman adalah lokasi tanamnya ya. Iya. Nah, untuk menjaga supaya anggrek ini awet teman-teman, kita perlu meletakkannya di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung. Apalagi jenis anggrek ini bunganya itu sangat sensitif terhadap sinar matahari. Jadi kalau ini terlalu sunburn ya, nah kita bisa lihat mulai dari tangkainya ini nanti akan keriput atau mengkerut seperti itu, sehingga apa, nutrisi yang akan menuju ke arah bunga anggrek itu sendiri akan terhalang atau apa ya, terkendala ya, sehingga pemekarannya itu sendiri tidak maksimal, sehingga bunga anggreknya akan mudah layu. Jadi pada saat anggrek mekar itu sebaiknya kita letakkan di tempat yang teduh ya, atau tidak terkena sinar matahari langsung. Lalu yang selanjutnya teman-teman, hindarkan penyiramannya itu terkena bunganya langsung ya, karena bisa berbahaya ya. Jadi salah satu pantangan bunga anggrek bulan yang sedang mekar ini adalah terkena air secara langsung, apalagi air itu mengandung pupuk dan lain sebagainya. Apalagi air hujan ya, itu sangat sensitif sekali, karena bisa jadi air hujan itu akan mengendap di bagian putik sari, sehingga kelembapannya itu akan sangat tinggi, sehingga mudah sekali terkena serangan jamur pada bunganya. Jadi pada saat penyiraman, sprayer cukup kita spraykan saja di daun dan akarnya saja teman-teman, jangan ke bunganya gitu. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Biasanya kalau kita melakukan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, bunga anggrek ini akan awet, bahkan bisa usianya itu bisa tahan sampai 6 bulan teman-teman ya. Dan itu pernah saya praktekkan. Dan tidak lupa juga ya pemupukan ya,
Kita biasanya menggunakan pemupukan secara alami saja, tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia atau pupuk yang beli ya. Kita manfaatkan pupuk alami yang ada di sekitar kita saja. Ya banyak sekali seperti getah pisang atau kulit pisang, bisa juga bawang merah, kulit telur dan lain sebagainya. Itu saja teman-teman untuk video kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentunya tentang perawatan anggrek Indonesia. Terima kasih dari saya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.